dilakukan para petugas pemadam kebakaran lahan untuk menghentikan api yang meluas. Seperti apa perjuangan mereka? Inilah kisah di balik asap. Kabut asap seakan menjadi momok bagi mereka yang tinggal di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan. Asap telah merenggut kebebasan warga untuk beraktivitas, bahkan hingga menghilangkan nyawa. Kondisi ini merupakan dampak dari luasnya lahan yang terbakar di sejumlah provinsi di kedua pulau tersebut. Tak mudah untuk memadamkan kebakaran lahan yang banyak, di antaranya merupakan lahan gambut. Selain membutuhkan air dalam jumlah besar serta peralatan dan teknik pemadaman yang mumpuni, ada orang-orang yang bekerja tak kenal lelah demi memadamkan kebakaran lahan yang telah mengakibatkan kesengsaraan rakyat. Anton adalah salah satunya. 13 tahun sudah ia tergabung dalam tim Manggala Agni atau tim pemadam kebakaran lahan dan hutan di bawah naungan Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Ayah dari dua orang putra ini selalu siap selama 24 jam untuk memadamkan kebakaran lahan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dalam tim Manggala Agni, Kabupaten Tebo Jambi, Anton menjabat sebagai komandan regu dengan 12 personil yang harus ia pimpin. Bukan perkara mudah bagi tim Manggala Agni untuk melakukan pemadaman. Kekurangan air di lokasi kebakaran serta minimnya peralatan menjadi kendala yang kerap terjadi saat proses pemadaman. Tergabung di Manggala Agni dari tahun 2002 hingga sekarang, ini sekitar sudah masuk 13 tahun. Awalnya saya mendengar berita dari teman-teman bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Moretebo ada pembukaan untuk anggota. Jadi di situ pelatihan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Jadi saya coba masukkan bahan, alhamdulillah saya diterima di situ hingga sampai saat ini. Di lapangan sumber air yang memang tidak tersedia di sini. Karena apalagi kita ini daerah mineral, perbukitan, sangat jauh sekali akses sumber air ke lokasi kebakaran. Ya bisa seperti tadi kita melakukan pemadaman sampai kurang lebih sampai 20 menit air baru nyampe sini. Sementara api sudah meluas lagi. Resiko bekerja sebagai petugas Manggala Agni sangat disadari Anton. Terjebak api yang merambat dengan cepat serta kekurangan oksigen karena pekatnya asap sewaktu-waktu bisa terjadi. Ya adalah waktu kita madamin mungkin terhirup juga walaupun kita pakai masker, tapi tetap saja terhirup, memang agak terasa sakit di dada. Namun yang kebanyakan kita keletihan, di mana seringkali kita memadamkan dari pagi bahkan sampai pagi lagi sehingga tenaga kita terkuras. Disitulah kita merasa teman-teman juga keletihan. Doa istri dan anak-anaknya pun menjadi sumber kekuatan Anton dalam menjalankan tugasnya. Dikala waktu senggang, Anton menyempatkan diri untuk membantu sang istri berjualan makanan. Cara ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di samping penghasilan Anton sebagai tenaga honorer sebesar Rp700.000 per bulannya. Meski apa yang Anton dapatkan tak sebanding dengan resiko yang dihadapi, namun ia tetap berdedikasi melakukan tugasnya dengan niat yang mulia. Peran jas putih ini adalah pantang pulang sebelum padam. Moto tersebut seakan sudah tertanam dalam diri mereka yang bertugas memadamkan lahan dan hutan di sejumlah wilayah, termasuk di wilayah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Seperti halnya yang dilakukan Aibtu Sukrial. Sudah 5 bulan ini, Sukrial bertugas sebagai ketua tim Satgas Asap dan Pemadaman Api di wilayah Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
Berbekal peralatan seadanya, Sukrial dan 10 anggota Polres Ogan Ilir lainnya terus memantau titik-titik api yang ada dari pagi hingga malam hari. Bukan tanpa halangan, Sukrial dan rekan-rekannya berjuang memadamkan api di lahan gambut yang sulit teratasi. Mata perih dan sesak nafas menjadi hal yang biasa dirasakan para pemadam kebakaran ini. Terkadang kebakaran terjadi pada waktu bersamaan hingga menyulitkan para petugas yang jumlahnya terbatas. Duka di dalam memadamkan api, mendapat amanah kepercayaan dari pimpinan, kemudian merasa puas membantu masyarakat di dalam tertimpa musibah karena kebakaran di lahan dekat dengan perumahan mereka. Jadi kepuasan tersendiri. Kemudian kalau duka, lokasi yang kita tempuh jauh dari jangkauan atau lokasi tidak bersahabat. Ada pada satu saat kita diperintahkan untuk ke lokasi, pada saat itu kita istirahat malam. Jadi pada saat itu kita langsung ke lokasi, meninggalkan istri, anak di rumah, menuju ke tempat tugas. Yang kita gunakan untuk memadamkan api, semprotan yang diberikan oleh pimpinan, semprotan untuk memupuk sebenarnya. Tapi itu yang kita isi dengan air seadanya pada saat di lapangan. Meski aral melintang, Sukrial dan tim tak pernah putus asa. Kepuasan membantu sesama menjadi kekuatan tersendiri yang membuatnya terus berusaha sebaik mungkin. Tekad serupa juga dirasakan Kapten Raflis John, Komandan Koramil Air Tiris Kabupaten Kampar ini. 6 bulan lamanya, Raflis berkantor di lahan yang terbakar, di antaranya wilayah Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau. Demi menjalankan tugas, Raflis pun terpaksa tidak merayakan Lebaran bersama keluarga. Namun baginya, hal itu sudah menjadi konsekuensi seorang prajurit yang mengabdi untuk negara. Bersama dengan 8 anggotanya, Raflis sudah memadamkan setidaknya 200 hektar lahan yang terbakar. Di musim kemarau itu sumber air memang sangat sulit sekali di sini. Kalau sungai dari titik api yang ada ini kurang lebih 2 kilo. Ya. Kemudian kondisi jalan itu tidak bisa ditempuh oleh kendaraan roda 4. Kadang hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki dengan roda 2. Nah, kita untuk mengakali hal yang seperti itu, kita gotong itu alat, ya, seperti robin, portable, terus kita carikan penampungan, kita pinjam dengan Manggala ini, ada penampungan. Jadi mobil damkar ke mobil PDAM itu suplai air ke penampungan, dari penampungan itu baru kita laksanakan penyiraman dengan robin. Itu prajurit, ini kan sudah merupakan tugas kita juga, sudah merupakan tugas pokok kita. Ya, jadi kalau kita mengatakan keberatan ini tidak boleh. Ya, namun dalam batin anggota kita ini kita tidak tahu, tapi dalam kenyataannya mereka kita suruh bekerja, mereka kita kumpulkan tetap bekerja. Kebakaran yang terjadi di lahan gambut membuat api sulit dipadamkan. Bahkan area yang sudah terlihat bebas dari api ternyata masih menyimpan titik-titik api yang dengan cepat kembali membara. Namun kini ayah 3 anak ini bisa bernafas lega karena bantuan pemadaman semakin banyak berdatangan, hingga kebakaran lahan terutama lahan gambut bisa diminimalisasi. Meski demikian, Raflis dan timnya terus melakukan patroli ke sejumlah lahan gambut yang rawan terbakar, agar bisa dapat diatasi secara cepat jika terjadi kebakaran. Sudah menjadi sebuah keharusan bagi para abdi negara ini untuk melaksanakan upaya pemadaman kebakaran yang telah ditugaskan pada mereka. Namun bagi para pejuang di balik asap tersebut, memadamkan kebakaran tak sekedar menjadi kewajiban pekerjaan semata, melainkan juga tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat yang ingin kembali menghirup udara bersih. Tim TV One mengabarkan. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab meningkatnya tindakan kejahatan. Peningkatan angka kriminalitas tak dapat disoroti dari satu sisi saja. Selain faktor penegakan hukum, kondisi negara juga dapat memicu peningkatan angka kriminalitas. Rasa aman di negeri ini layak dikatakan mahal.
Setiap hari masyarakat cemas dan khawatir akan aksi tindak kejahatan yang kerap kali berulang terjadi. Krisis keamanan yang terjadi di tengah masyarakat berada di titik yang mengkhawatirkan. Rasa aman seolah menjadi sebuah kebutuhan yang sulit didapat di masyarakat saat ini. Aksi kriminalitas kian hari semakin brutal. Aksi pembunuhan dan kejahatan seksual terhadap anak bahkan terjadi di lingkungan terdekat tempat tinggal, di mana hak setiap warga bisa mendapatkan rasa aman bila peristiwa kriminalitas tak kunjung usai. Memang di seluruh kawasan, tidak hanya di Jakarta tapi di berbagai tempat juga memang kurang aman ya, dan masyarakat banyak merasa terancam keamanan mereka. Tapi ini tidak bisa kita lihat dari satu sisi saja. Itu banyak sekali ditentukan oleh akar masalah dari timbulnya kriminalitas itu tidak pernah diselesaikan. Kalau polisi itu kan hanya menyelesaikan masalah kriminal itu hilirnya setelah mereka melakukan pencurian, perampokan, kemudian ditangani oleh polisi. Tetapi mengapa ada sebagian masyarakat kita melakukan seperti itu, melakukan kriminalitas itu dengan menghalalkan segala cara. Kalau perlu orang yang tidak mau memberi uang atau kebetulan dia tertangkap basah gitu, dia bunuh. Nah ini kekerasan yang sangat sadis ini sendiri dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Meski catatan kepolisian menyatakan tingkat kriminalitas menurun dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, namun nyatanya masyarakat masih terus diteror dengan aksi-aksi kriminalitas yang semakin beragam. Mulai dari aksi pembunuhan berantai yang terjadi di Kota Batam, beberapa aksi pembunuhan yang terjadi di Jakarta dengan korban anak-anak sekolah yang masih di bawah umur. Pelakunya yang tak lain adalah orang terdekat korban. Tindak kejahatan ini sudah berada di titik yang paling mengancam masyarakat. Ditambah lagi dengan teror bom yang terjadi di Mall Alam Sutra. Ini adalah fakta nyata bahwa rasa aman masyarakat belum bisa terwujud dengan sempurna. Terlebih para pelaku bom ini bukanlah dari sekelompok pelaku teror bom dari jaringan yang sudah sekian lama beraksi, namun mereka dari pelaku individual yang merupakan pemain baru. Jadi kejahatan itu meningkat karena disebabkan beberapa hal. Lingkungan yang mendukung, kemudian efek jera yang tidak didapatkan oleh para pelaku, kemudian yang ketiga peluangnya yang terus ada, yang keempat itu karena pengamanan atau sistem keamanan yang longgar. Ini kalau bersatu menjadi sebuah satu kesatuan, ini akan meningkatkan kejahatan, nggak pernah turun. Sudah pelakunya tidak pernah dihukum menjerakan, kemudian peluangnya selalu ada, keamanannya longgar, lalu tambahin lagi yang sudah biasa kita dengar, niat ada, jadi sudah ini lengkap sekali. Nah, kita itu menghadapi sebuah situasi yang rumit, yang rumit sekali. Tugas aparat keamanan adalah memang harus bisa mewujudkan rasa aman di masyarakat. Pengungkapan demi pengungkapan kasus kriminalitas memang sudah menjadi kewajiban tim kepolisian. Namun yang lebih penting adalah bisa mencegah aksi kejahatan lanjutan yang terus berulang. Pemicu terjadinya tindak kejahatan atau kriminalitas salah satunya karena faktor ekonomi. Selain itu, tingkat kriminalitas tinggi di tengah masyarakat terjadi saat ini juga dikarenakan rendahnya tingkat pencegahan aksi kejahatan oleh aparat keamanan. Dan kita akan lihat apa saja faktor-faktor penyebab tingginya tingkat kriminalitas. Sebelumnya ini adalah data kasus tindak kejahatan dari tahun 2015 dari bulan Juli hingga September. Kita lihat di sini bahwa yang paling kecil jumlahnya adalah kasus pemerkosaan dengan 14 kasus, namun yang paling tinggi adalah kasus pencurian. Kita lihat juga ada sejumlah kasus pencurian 15 kasus dan juga ada pembunuhan 22 kasus serta penganiayaan 590 kasus. Dan selanjutnya kita akan melihat apa saja